السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد sampai ayat innahu laqawlun قال الإمام كثير رحمه الله تعالى تفسير سورة البروج وهي مكية. سورة البروج termasuk surah Makkiyah. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا رزيق بن أبي سلمة قال حدثنا أبو المهدي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bil 'isha al-akhirah bis-sama'i dhatil buruj was-sama'i wat-tariq. Bahwasanya kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat Isya di rakaat-rakaat yang terakhir beliau membaca surah as-sama'i dhatil buruj dan as-sama'i wat-tariq. وقال الإمام أحمد فبكت الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا حماد بن عباس بن المسلم سمعته أبا المهدي يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ بالسماوات في العشاء. Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk imam membaca surah yang diawali dengan was-sama'i dhatil buruj was-sama'i wat-tariq di dalam salat Isya. Ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang pertama terpahami seperti pada rakaat fitriyah, itu rakaat yang ketiga dan keempat, karena memang pada rakaat tersebut terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan Al-Fatihah atau terkadang setelah Al-Fatihah membaca surat. Atau bisa terpahami pula ya bahwasanya Rasulullah memerintahkan untuk imam mengimami pada rakaat yang pertama dengan as-sama'i dhatil buruj dan pada rakaat yang kedua dengan as-sama'i wat-tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dhatil buruj واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. والسماء ذات البروج demi langit yang memiliki bintang-bintang yang besar. Wal yawmil maw'ud dan demi hari yang sudah dijanjikan. Wa syahid wa mashhud
Qutila ashabul ukhdud, telah terbunuh ashabul ukhdud, itu orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit-parit yang membara di dalamnya api-api, an-nadilatul wuqud, yang berisi api yang menyalakan. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika itu mereka di atasnya berdiri, yaitu orang-orang musyrikin berdiri menyaksikan kaum mukminin yang dilemparkan ke dalam parit yang berisi api yang membara. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka atas apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman, mereka mengasakan. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid, dan tidaklah orang-orang kafir tersebut menyiksa, menghukum, membunuh, membakar orang-orang yang beriman kecuali disebabkan oleh keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala Al-'Azizul Hamid, yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh, ya Allah lah, hanya baginya lah kerajaan langit-langit dan bumi. Wallahu 'ala kulli syai'in syahid, dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman dari kalangan perempuan, orang yang membunuh orang yang beriman, orang yang menyiksa orang yang beriman, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat kepada Allah, falahum 'adzabun jahannam wa lahum 'adzabun hamim. Mereka akan mendapatkan azab neraka jahannam dan azab yang sangat panas membara memberangus mereka. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yuqsimu ta'ala bis-samaa'i wa burujiha, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan bintang-bintangnya. Buruj dia nujumul ibad, yaitu bintang-bintang yang besar, yang ukurannya besar di langit. Kama taqaddama ma yastari bi qawlihi tabaraka alladhi ja'ala fis-samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, sebagaimana ditafsirkan dalam surah Tabaraka alladzi ja'ala fis-samaa'i, Maha barakah, Maha yang memberikan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala Maha yang memberikan kebaikan, yang telah menjadikan di langit adanya buruj, adanya bintang-bintang yang besar, dan Allah jadikan ya dari langit tersebut bintang-bintang yang memberikan cahaya di tengah gelapnya malam. Wa qamaran munira, dan juga Allah jadikan di langit tersebut adanya rembulan yang bersinar. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Dhahab wa Hasan wa Qatadah wa Sa'id al-buruj kan-nujum. Yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ibnu Jabir, Dhahab, Ibnu Mazahib, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Ibnu Mazahib, dan As-Sudi menafsirkan al-buruj adalah an-nujum, itu bintang. Wa an Mujahid aywan, dan diriwayatkan dari Mujahid pula beliau mengatakan al-buruj allati fiha al-qamar. Al-buruj adalah bintang yang ada penjaga-penjaganya, yaitu para malaikat-malaikat yang menjaga di bintang-bintang tersebut untuk melempari para syaitan yang mencuri-curi kabar dari langit. Wa qala Yahya bin Rafi' al-buruj qusurun fis sama'. Adapun ditafsirkan oleh Yahya bin Rafi' al-buruj adalah qusurun fis sama', istana-istana yang ada di atas langit. Wa qala Minhal bin Amr, berkata Minhal bin Amr dalam menafsirkan was-sama'i dzatil buruj al-khalqul hasan. Jadi was-sama'i dzatil buruj demi langit yang diciptakan oleh Allah begitu indahnya. Langit begitu indah. Waqala al-Mujahid annaha manazil asy-syams wal qamar. Dan yang dipilih pendapatnya oleh Imam Mujahid, al-buruj adalah manazil asy-syams wal qamar, yaitu tempat-tempat edar matahari dan rembulan. Wa hiya 12 burujan, di mana tempat edarnya adalah 12 tempat. Tasiru syamsi kulli wahidin minha syahran, di mana matahari ya mengitari
tempat edarnya tersebut selama 1 bulan. Wayasiru qamar fi kulli wahidin yawmayn wa thuluthan. Dan rembulan mengitari tempat edarnya tersebut sebanyak 2 hari lebih 2/3. Fadzalika 28 manzilah wa yastasiru laylatan, yaitu 28 manzilah, ada 28 manzilah wa yastasiru laylatan, dan tersembunyi sebanyak 2 malam ya dalam 1 bulan. Ini adalah rembulan. Ya, dia berputar ya memutari bumi tersebut sebanyak 28 kali dan tersembunyi tidak terlihat sebanyak 2 malam. Ini kalau malamnya bulannya berjumlah 30 hari. Adapun matahari mengelilingi bumi itu 12 burjan ya. Yasiru syamsu kulli wahid 12 dalam 1 tahun 12 kali, dan mengelilinginya itu dalam 1 bulan. Ya, sehingga ada 12 bulan. Kalau per bulan itu mengelilingi ya 1 tempat edar tersebut itu 2 hari. 2 hari, dan manzilahnya tempatnya dikelilingi itu ada 28. Ya, ada 28 manzilah hari, dan tidak terlihat sebanyak 2 hari, sehingga ada 30 hari. Artinya apa? Jika matahari melewati satu kita ini, ya itu 1 manzilah kita. Ya, kemudian di tempat kebaliknya kita, ya karena ijma' para ulama, menukilkan oleh Ibnu Hajar, yang namanya bumi itu bulat. Kemudian rembulan itu mengelilingi 1 sisi, ini 1 manzilah, mengelilingi 1 sisi lagi, jadi 2 manzilah. Ketika dikelilingi bumi ini, berarti 2 hari lebih 2/3. Ya, 2 hari lebih 2/3 sebanyak. Jadi manzilahnya ada berapa? Di sini 28, dan tidak terlihat rembulan tersebut sebanyak 2 hari. Adapun matahari mengelilingi bumi itu sebanyak 12 kali dalam 1 tahunnya. Ya. Demikian dikatakan oleh para ulama kita, oleh Al-Imam Mujaddid rahimahullah taala, yang sedikit mengenai ilmu falak. Ya. Adapun mungkin yang dikenal oleh kebiasaan kita ketika mempelajari mungkin ilmu pengetahuan alam, ya bahwasanya bumi lah yang mengelilingi matahari. Ya, demikian Allah Taala. Kalau kita mau percaya kita lebih percaya ulama kita. Ya, apalagi ditunjukkan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya dalam hadis bahwasanya yang namanya matahari sebelum terbit, Allah Subhanahu wa taala tersebut sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, minta izin untuk terbit dari arah timur. Ya, dari arah timur. Kemudian Allah izinkan, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada matahari tersebut, maka matahari tersebut baru terbit dari arah timur. Sampai nanti Allah akan perintahkan matahari terbit dari arah barat. Demikian. Dari sini Ibnu Hajar dan Rasulullah ini menerangkan bahwasanya ini dalil yang sangat jelas ketika menerangkan satu ayat dalam surah Yasin, bahwasanya yang namanya matahari itulah yang mengelilingi bumi. Matahari itu yang mengelilingi bumi. Oleh karena itu perhitungan hijriah berdasarkan dari ini. Perhitungan hijriah itu yang namanya bumi itu diam. Bumi itu diam. Bulan mengelilingi kita, ya. Bulan mengelilingi kita, ya 1 manzilah kita 1 malam, kemudian 1 manzilah lagi di seberangnya kita, di baliknya kita. Jika dalam 1 bulan, bulan mengelilingi bumi sebanyak 28 manzilah, dan tidak terlihat sebanyak 2 hari. Dan untuk dalam 1 bulan tersebut, matahari mengelilingi
bumi ini sebanyak. Ada untuk tauhidnya, maka hari izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu bagaimana keinginannya sehingga kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mau perhatikan orang yang Allah, walaupun ilmu-ilmu yang mereka namakan IPA atau sains ataupun yang lainnya, walaupun mereka menamakan itu adalah ilmu eksakt, ilmu yang pasti, tidak ada ilmu yang pasti kecuali Al-Quran dan Sunnah. Itu ilmu-ilmu prediksi dan perkiraan. Oleh karena itu matematika dalam bahasa Arab itu dikatakan hisab, perhitungan. Namanya perhitungan itu kira-kira 1 ditambah 2 pasti apa kira-kira? Pasti atau kira-kira? 1 ditambah 2 dan 1 tambah 1 sama dengan 2. Pasti apa kira-kira? Kira-kira. Tapi kira-kira yang yakin. Namanya dzannul yakin. Kalau yang pasti itu adalah Allah Rasul. Di dunia ini tidak ada yang pasti. Betapa banyak 1 ditambah 1 artinya 12. Anaknya 12. Sehingga itu Nabi Muhammad terkadang ya kita harus ya meyakinkan akal kita. Jadi kita harus untuk dengan dari Al-Quran dan Sunnah. Betapa banyak menurut kita sekarang tidak mungkin, tapi kemudian ratusan tahun yang berikutnya jadi mungkin. Dulu pengangkatan jantung tidak mungkin. Orang-orang Mu'tazilah mengingkari hadis syaqqus sadr wa syaqqul batn. Rasulullah dibelah dadanya dan dibelah perutnya, diambil jantungnya, dicuci dengan salju dan air zam-zam. Gak mungkin. Gak percaya. Orang-orang Mu'tazilah. Nah sekarang ada proses pencampokan, diambil dan dipraktekkan memang di beberapa negara Arab untuk mencuci jantung tersebut itu dengan air zam-zam, bukan dengan alkohol. Dan terbukti sterilnya daripada tersebut. Oleh karena itu Allah, tentunya Allah yang menciptakan kita Maha Tahu. Sehingga ketika mengucapkan dalam Al-Quran, memberikan wahyu dengan hadis, Allah yang Maha Tahu. Tinggal kita beriman saja. Tidak bisa kita mempertentangan dengan akal kita. Kemudian firman Allah Taala, wa qawluhu wal yawmil maw'ud, dan demi hari yang dijanjikan, wa syahid wa mashhud, dan saksi dan yang dipersaksikan. Ikhtilafun mufassirun dan tidak. Para ulama tafsir berbeda pendapat. Wa qala Imam Abu Hatim حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو العزي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى قال حدثنا موسى ابن عبيدة عن أيوب بن خالد بن صفوان ابن أوس الأنصاري عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم الموعود يوم القيامة. Dalam riwayat Ibnu Hatim disampaikan dengan sanadnya, jangan dibahas dia sanadnya ini, bahwasanya Rasulullah SAW ketika membaca wal yaumil maw'ud menafsirkan dengan yaumul qiyamah. Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Yang Allah di sini bersumpah dan demi hari yang dijanjikan yaitu demi hari kiamat. Wa syahid yaumul jum'ah. Adapun saksi adalah hari Jumat. Wa ma tala'at syamsun wa la gharabat 'ala yawmin afdal min yaumil jum'ah. Dan tidaklah ada matahari yang terbit ataupun tenggelam pada suatu hari yang lebih afdal dibandingkan hari Jumat. Fihi sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha fiha khairan illa a'tahu iyyah. Dan di dalamnya ada satu waktu, tidaklah seorang hamba yang beriman dia berdoa pada waktu tersebut, berdoa dengan doa-doa kebaikan, kecuali pasti Allah akan berikan doa kebaikan tersebut. Adapun kalau doa kejelekan, Allah turunkan. Allah berfirman, "Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahu min khair laqudiya ilaihim ajaluhum." Kalaulah Allah bersegera mengabulkan doa-doa jeleknya manusia, tentu urusan manusia semuanya akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Satunya mendoakan kejelekan untuk bulan, langsung dikabulkan oleh Allah, hancur.
maka doa kebaikan pasti akan dikabulkan, doa kejelekan akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yasta'inu biha min syarrin illa 'ala, dan tidaklah seorang hamba yang muslim berlindung kepada Allah pada satu waktu di hari Jumat tersebut kecuali Allah akan melindungi dia. Wa masyhud, dan hari yang dipersaksikan adalah Yaum Arafah, hari Arafah. Ya, dari Arafah. Demikian, maka bahwa ada hadis Ibnu Huzaimah dan Turki an Musa bin Ubaidah Ar-Rabadi. Demikian diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Huzaimah dan berbagai macam riwayat dari Musa bin Ubaidah Ar-Rabadi, wallahu dhaiful hadis, dan dia hadisnya lemah. Waqad ruwiya mawqufan ala Abi Hurairah wa Asy'ab, dan diriwayatkan secara mawquf atas Abi Hurairah, secara mawquf ucapan beliau, dan ini lebih serupa ucapan beliau, bukan ucapan Rasul. Ya, hanya saja di sini tadi dikatakan oleh Ibnu Katsir dan Turkin an Musa, dari berbagai macam jalan dari Musa itu Ubaidah Ar-Rabadi. Ya, dari berbagai jalan yang banyak ini, sebagian ulama menghasankan riwayat ini, mengangkat kepada Rasulullah SAW bahwasanya itu adalah ucapan Rasulullah SAW, khususnya mendapatkan penguat dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim pada lafaz fi sa'atul la yuwafiquha 'abdul muslim ila akhirih. Ya, sehingga dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Jika kalau ini penafsirannya dari Rasulullah, maka kita cukupkan dengan ini. Bahwasanya Allah bersumpah wal yaumil ma'ud, demi hari yang dijanjikan yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Wa syahidin, dan hari yang bersaksi itu hari Jumat. Wa masyhud, dan hari yang disaksikan adalah yaum Arafah. Wa qala Imam Ahmad, kemudian Imam Ahmad mengatakan hadatsana Muhammad qala hadatsana Syu'bah sami'tu Ali ibn Zaid wa Yunus ibn Ubayd yuhaddithani an Ammar mawla bin Hashim an Abi Hurairah. Amma Ali farafa'ahu ila Nabi. Dari Ammar bin Hashim bin Bani Hashim dari Abi Hurairah yang mengucapkan. Adapun riwayat beliau dari Ali bin Abi Thalib, mengatakan ini dari Rasulullah SAW, ya, yaitu mengangkat riwayat ini dalam menafsirkan masyahid wa mashhud, qala ya'ni asyahid yaum al-jum'ah wa yaum al-mashhud yaum al-qiyamah. Itu dalam riwayat ini Abu Hurairah menafsirkan yakni asyahid yang bersaksi adalah hari Jumat, akan menyaksikan amal soleh khususnya pada hari Jumat, amal soleh kita. Wa yaum al-mashhud, dan hari yang disaksikan adalah yaum al-qiyamah. Wa qala Imam Ahmad haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an-Yunus sami'tu Ammar mawla bani Hashim yuhaddithu an Abi Hurairah annahu qala fi hadhihi al-ayah wa syahid wa mashhud, الشاهد يوم الجمعة مشهود يوم عرفة والموعود يوم القيامة. Dalam riwayat lain, dan ini lebih terjaga dari Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan asyahid yaum al-jum'ah, masyhud yaum Arafah, mau'ud wal yaum al-mau'ud adalah yaum al-qiyamah. Ini berarti sesuai dengan yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Waqad ruwiya an Abi Hurairah annahu qala al-yaum al-maw'ud yaum al-qiyamah. Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Demikian ditafsirkan oleh Al-Hasan, Qatadah, dan Ibnu Zaid. Wa lam arahu yakhtalifuna bidzalik walillahil hamd. Dan para ulama ya tidak berbeda pendapat tentang permasalahan ini, bahwasanya hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Yang diperselisihkan tadi adalah syahid dan masyhud. Kemudian yang mana dikatakan Rasulullah summa qala al-Jari. Kemudian al-Jari Rasulullah yang mengatakan حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن عياش قال حدثنا أبي قال حدثنا منظر بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة. Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. فإن الشاهد يوم الجمعة, dan الشاهد adalah يوم الجمعة. وإلى المشهود يوم عرفة, dan
perhatikan adalah hari Arafah. Wa yaumul Jum'ah dzakarahu Allah lana. Dan hari Jumat adalah hari yang Allah persiapkan banyak pahala pada hari tersebut untuk kita kaum muslimin. Sehingga hari Jumat itu adalah Eid kita, hari raya kita di setiap pekan. Karena orang Allah hari yang istimewa bagi kaum muslimin. Subhanallah itu jadi. Kemudian menjadi Allah beri mengatakan pula hadatsana Sahal bin Musa al-Razi. قال حدثنا ابن ابي بديك عن ابن حنبله عن سعيد بن المسيب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن المسيب secara mursal meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai penguat. Inna sayyidal ayyam yaumul jumu'ah. Sesungguhnya hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Wa huwa syahid. Dan hari Jumat adalah syahid. Wal mashhud yaum Arafah. Dan mashhud adalah hari Arafah. Wa hadha mursal min marasil Sa'id bin Musayyib. Dan ini adalah hadis yang mursal dari marasil Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib seorang ulama tabi'in, imam besar dalam masalah hadis dan fikih. Sebagaimana kita ketahui mursal, ya, para ulama berbeda pendapat. Apakah ini mursal dari seorang yang thiqah? Apakah sahih atau dhaif? Ulama belakangan banyak mendhaifkan, dan sebagian ulama terdahulu menghasankan riwayat yang mursal. Ya. Tetapi ikhwan fillah yang dicatat di sini, riwayat ini adalah menguatkan, ya, riwayat yang tadi pertama yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن علي بن زيد عن يوسف المكي عن ابن عباس قال الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم. Ada pun yang tafsirkan dari Ibnu Abbas, الشاهد adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mashhud yaum al-qiyamah, dan yang dipersaksikan adalah hari kiamat. ثم قرأ kemudian membaca firman Allah Taala, "Dzalika yaumun majmu'un lahu an-nas wa dzalika yaumun mashhud." Itu adalah hari yang dikumpulkan seluruh manusia. Itulah hari yang dipersaksikan, yaitu hari kiamat. Wa hadatsana Ibnu Humayd qala hadatsana Jarir al-Mughira an Shibab qala sa'ala rajulun al-Hasan bin Ali. Seseorang bertanya kepada Al-Hasan bin Ali mengenai firman Allah Taala, "Wa syahid wa mashhud." Qala sa'altu ahad al-qudri. Maka Al-Hasan bin Ali mengatakan, aku bertanya kepada seseorang sebelum. Qala na'am. Sa'altu Ibnu Umar bin Zubair. Orang tersebut berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar bin Zubair. Faqala Ibnu Umar bin Zubair mengatakan, yaum as-sabti wa yaum al-jum'ah. Maksudnya syahid adalah yaum as-sabti, Idul Adha. Mashhud yaum al-jum'ah. Faqala la walakin syahid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tetapi kemudian sahabat tadi yang tidak disebutkan namanya mengatakan tidak, yang syahid adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qara'a, kemudian membaca firman Allah Taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i shahida." Dan bagaimana ketika kita datangkan dari setiap umat syahidnya, saksinya, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas seluruh umat ini. Walaupun dengan wazan syahid, fa'il, yang pertama tadi syahid, fa'il, ya, tetapi maknanya sama, bahkan maknanya lebih dalam. Wal mashhud yaumul qiyamah, dan mashhud adalah hari kiamat. Semua qara'a, kemudian membaca firman Allah Ta'ala, "Dzalika yaumun majmu'un lahu an-nas wa dzalika yaumun mashhud." Itu adalah hari yang dikumpulkan seluruh manusia, dan itu adalah hari yang akan dipersaksikan oleh mata-mata yang menyaksikannya. Ikhwan fillah, wa hakadha qala al-Hasan al-Basri wa qala Sufyan an Abi Harmalah an Sa'id bin Musayyib wa mashhud
Sa'id bin Musayyib menafsirkan masyhud adalah hari kiamat. Wa qala Mujahid wa Ikrimah wa Dhahhak asy-syahid ibn. Adapun Mujahid, Ikrimah dan Dhahhak mengatakan syahid saksi adalah anak Adam. Wal masyhud yaumul qiyamah, dan yang dipersaksikan adalah hari kiamat. Yaitu anak Adam. Ada di kalangan anak Adam yang akan menyaksikan hari kiamat. Ini maknanya. Wa Ikrimah asy-syahid Muhammad wal masyhud yaumul qiyamah. Adapun Ikrimah menafsirkan syahid adalah Nabi Muhammad, yang dipersaksikan adalah hari Jumat. Wa qala Ali bin Abi Thalhah Adi bin Abbas asy-syahid Allah. Saksinya adalah Allah dan yang dipersaksikan adalah hari kiamat. Dan wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Abu Nu'aym al-Fadl bin Dukayn qala haddatsana Sufyan an Abi Yahya al-Qattan an Mujahid bin Abbas. Wa syahid wa mashhud qala asy-syahid Ali. Saksinya adalah manusia, wal masyhud yaumul Jumat, dan yang disaksikan adalah hari Jumat. Wa hadza rawahu Ibnu Abi Hatim wa qala Ibnu Jarir haddatsana Ibnu Humayd wa haddatsana Mihran an Sufyan an Abi Najih an Mujahid bin Abbas asy-syahid yaum Arafah wal masyhud yaumul qiyamah. Saksi adalah hari Arafah, yang dipersaksikan adalah hari kiamat. Demikian ya, dari Sufyan al-Thawri, dari Mughirah, dari Ibrahim, ya, beliau mengatakan yaumul qiyamah, hari penyembelihan. Wa yaum Arafah ya'ti syahidul qiyamah. Dan berkata Ibnu Jarir wa qala akharun al-mashhud yaumul Jumat. Yang lain mengatakan yang dipersaksikan adalah hari Jumat. Wa rawa bidzalika haddatsana Ahmad bin Abdul Rahman qala haddatsani ammi Abdullah bin Wahb قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نصير عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. Rasulullah SAW mengatakan, perbanyaklah oleh kalian untuk mengucapkan salawat atasku pada hari Jumat. Fa'innahu yaumul masyhud, dikarenakan hari Jumat adalah hari yang dipersaksikan, tashhadul malaikah, yang dipersaksikan oleh para malaikat. Dan dikatakan dari Sa'id bin Jubair asy-syahid Allah, yang menyaksikan adalah Allah. Wa sallallahu wa sallam wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Wal masyhud nahnu, dan yang disaksikan adalah kita. Demikian dihikayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa qala aktsarun, adapun sebagian besar ulama mengatakan asy-syahid yaumul Jum'ah wal masyhud yaumul Arafah. Adapun mayoritas ulama mengatakan syahid adalah hari Jumat, masyhud adalah hari Arafah. Demikian satu lembar ya, dari perbedaan ucapan para ulama mengenai ini. Tetapi sebagian ulama belakangan mengatakan semuanya ini adalah perbedaan karena perbedaan yang bisa saling disinkronkan. Perbedaan yang bisa saling disinkronkan dan bisa bermakna ini, bisa bermakna itu, yang kita katakan tadi sesuai yang diriwayatkan oleh ulama salaf. Yang penting ketika kita menafsirkan, jangan keluar dari ucapan ulama salaf. Jadi perbedaannya pun perbedaan yang sudah ada dari kalangan ulama salaf. Ya. Jangan kita membuat perbedaan sendiri, memunculkan teori sendiri, memunculkan tafsiran sendiri. Ini tidak boleh. Kalau kita memang yang perselisihan yang diberi uzur adalah perselisihan yang ada contohnya dari kalangan ulama tersebut. Ya. Itu perselisihan dalam arti perbedaan konteks kalimat dalam perbedaan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qutila ashabul ukhdud. Dan ini adalah tujuan Allah bersumpah. Tadi Allah sudah bersumpah, was-sama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud, untuk mengingatkan ayat ini. Qutila ashabul ukhdud. Telah terbunuh ashabul ukhdud, orang-orang yang beriman dan dilemparkan ke dalam parit. Ay lu'ina ashabul ukhdud. Atau ditafsirkan, terlaknatlah ashabul ukhdud. Ya.
Kalau diartikan ashabul ukhdud adalah orang yang melemparkan orang yang beriman ke dalam parit. Ya. Kalau yang pertama tadi dikatakan ashabul ukhdud adalah maksudnya orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam parit, maka diartikan terbunuhlah orang-orang yang beriman yang dilemparkan di dalam parit yang berisi api. Tetapi di sini Imam Katsir mengartikan dan menafsirkan ashabul ukhdud adalah orang-orang kafir yang melemparkan orang-orang yang beriman ke dalam parit yang berisi api. Dan kutila di makna lu'ina, dilaknat. Orang-orang yang membunuh, ya, orang-orang yang membunuh orang-orang yang beriman. Wajahuhu akhadi. Ukhdud, ya, jamaknya adalah akhadi. Wa hiya al-'ilmu fil ardh, yaitu sebuah lubang besar di tanah. Ya. Wa hadha khabarun 'an qaumin min al-kuffar. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan mengenai orang-orang kufar, orang-orang kafir yang tertutup hatinya dari iman, yang menutup dirinya dari Islam, mengunci lisannya dari syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu orang-orang kufar. Amadu ila man indahu minal mu'minin billah, di mana mereka dengan sengaja mengganggu, menyiksa dan membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqahahum, di mana orang-orang kafir tersebut menjaga orang-orang yang beriman. Wa aradahum ayyanjiu an dinihim, dan setelah dijaga, dipaksa untuk kembali kepada kekufuran. Fa'abahu alaihim, tetapi orang-orang yang beriman tidak mau meninggalkan imannya. Kaum muslimin tidak mau meninggalkan Islamnya. Fa'adharu lahum fil ardi ukhdudan, maka kemudian orang-orang kafir menggali lubang yang sangat besar di dalam bumi. Wa ajjadu fihi naran, dan kemudian menyalakan api yang sangat membara. Wa a'addu laha uqudan, dan dipersiapkan kayu bakar yang begitu banyak, dan dinyalakan api tusairuha nabi, untuk menyalakan, ya, api yang di dalam parit tersebut. Tsumma araduhum falam yaqbalu minhum, kemudian mereka dipaksa untuk memilih Islam, ya, atau kembali kepada agama jahiliyah. Mau Islam atau Murtad, mau iman atau kafir. Falam yaqbalu minhum, tetapi orang yang beriman menolak dan tidak menerima paksaan daripada orang-orang kufar. Maka kemudian orang-orang kafir tersebut, ya, memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam parit yang dinyalakan api yang sangat membara. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qutila ashabul ukhdud annari dhatul waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan terlaknatlah orang-orang yang menggali parit, dinyalakan api, dan mereka duduk di atasnya. Kemudian mereka melemparkan kaum beriman ke dalamnya untuk diberangus, dibunuh, dibantai, dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Musyahiduna lima yuf'al bi ulaikal mu'minin. Mereka sendiri menyaksikan satu sama lain apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Kamu harus menggunakan adat terlebih dahulu. Allah Ta'ala, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'aziz al-hamid. Dan tidaklah orang-orang kafir tersebut menjajah, menyiksa, membantai, membunuh, membakar orang-orang yang beriman, kecuali karena sebab keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dari mana? Ai wa ma kana lahum 'indahum dzan. Orang-orang yang beriman tidak memiliki dosa, tidak memiliki kesalahan. Illa imanuhum billahi al-'aziz alladhi yughamu. Ma la
dibakar, dibantai, dibunuh, tidak memiliki kesalahan. Kecuali kesalahan tersebut yang mereka anggap salah, padahal kebenaran adalah iman mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka namakan iman kepada Allah sebagai kesesatan, sebagai penyimpangan. Nasallallahu alaihi wa sallam. Pada Allah Subhanahu wa taala al-Ghani al-Hamid fi jami' aqwali wa af'ali wa syar'i wa qadari. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, yang Maha terpuji pada seluruh perkataannya, perbuatan dan syariatnya dan takdirnya. Wa in kana qad qaddara 'ala ibadihi haula'i alladhi waqa'a fihim bi aydil kufari fihim, walaupun Allah mentakdirkan atas hamba-hamba yang beriman dengan takdir apa yang terjadi berupa perlakuan orang-orang kufar terhadap orang-orang yang beriman, dibantai, dibakar, dijajah, dibunuh, tetaplah Huwal Azizul Hakim, tetaplah Allah yang Maha Perkasa dan Maha terpuji terhadap. Wa in khafiya sabab dzalika katsir min an-nas, walaupun tersembunyi sebabnya atas sebagian besar dari kalangan manusia. Sebagai manusia ketika melihat saudara kita dijajah oleh orang-orang kufar, kemudian kenapa Allah tidak menurunkan pertolongan? Kenapa begini? Kenapa anak sedang tidak berdosa dibunuh? Kenapa? Allah tidak boleh ditanya kenapa, kita yang akan ditanya oleh Allah SWT. Walaupun mereka terbunuh oleh orang-orang kufar, walaupun orang-orang yang beriman dibantai oleh orang-orang kufar, itu takdir Allah Subhanahu wa taala yang hikmahnya hanya Allah yang mengetahui. Tentu saja kita tidak dengan sebab takdir Allah ini bukan berarti kita menyetujui perbuatan orang-orang kufar, bukan. Tetapi hendaknya kita apapun yang terjadi pada kaum muslimin berupa pembantaian, pembunuhan, pembakaran, jangan menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan menuntut Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki hikmah al-balighah, hikmah yang pasti luar biasanya dan kita tidak mengetahuinya. Terkadang nanti akan disampaikan siapa saja ini orang-orang yang dibakar oleh orang-orang kafir ini. Ada beberapa penafsiran nanti, termasuk cerita nanti ya pemuda yang diajar sihir. Tetapi yang jelas ya para bismillahirrahmanirrahim, terkadang hikmah yang kita saksikan saja. Orang yang beriman ketika menyatakan iman dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dosa yang telah lalu sudah diampuni oleh Allah. Kemudian dia belum berbuat dosa lagi setelah itu kecuali kebaikan, dengan kesabaran dia disiksa oleh orang kufar. Itu adalah syahid, amalan besar yang kita yang muslimnya dari kecil belum tentu dapat seperti itu. Subhanallah. Lalu beriman langsung dibunuh, maka dia bersih dari dosa dan mendapatkan pahala yang luar biasa. Banyak kejadian seperti ini. Ada kisah yang menarik. Khalid bin Walid, beliau yang dulu sangat gigih memerangi Islam, bahkan membunuh sekian sahabat ketika dia masih kufar. Kemudian di akhir-akhir Islam beliau masuk Islam, memperbagus keislamannya. Kemudian ketika Rasulullah SAW mengutus pasukan ke Rum, pada Rasulullah hidup ketika itu, panglima-panglima Islam ketika itu banyak yang terbunuh. Di antaranya Hamzah, aman beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya beliau yang menggantikan pada baru masuk Islam. Tidak ada lagi yang ahli perang kecuali beliau yang diangkat pada baru masuk Islam. Sampai akhirnya merebut kemenangan ketika itu. Kemudian pulang setelah bulan, rupanya
keputusan untuk tetap mengirim pasukan ke Rum. Sampai pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadilah peperangan yang sangat dahsyat yang dinamakan perang Yarmuk. Ya. Perang yang sangat dahsyat, 24.000 kaum muslimin melawan 400.000 kaum Romawi. Satu banding berapa itu? 20. Ya, 1:20. Ya. Perangnya bukan pakai rudal yang orang yang berada tinggal terjadi rudalnya terbang, bukan. Perangnya itu face to face, berhadapan, kuda lawan kuda, ya, pedang lawan pedang, tombak lawan tombak, panah lawan panah. Tanding 1:20. Adidayanya negara ketika itu adalah Rum. Di bawah panglima Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini putranya Walid bin Mughirah. Orang yang paling kafir, yang paling memusuhi Rasulullah SAW. Putranya masuk Islam menjadi panglima perang, menjadi Saifullah, menjadi pedang Allah dan Rasul yang marhum bagi orang-orang Rum. Akhirnya di bawah komando Khalid bin Walid, kaum muslimin dengan 24.000 mengalahkan 400.000 orang-orang Romawi. Itulah bukti firman Allah Taala ya dalam surat Al-Qur'an, "Qul betul terkalahkanlah Rum." Ya. Oleh siapa? Orang yang baru masuk Islam di akhir-akhir hidup Rasulullah SAW. Tetapi sekian pertempuran beliau tidak pernah kalah. Kaum muslimin pernah kalah di perang apa? Perang Uhud. Ketika itu orang-orang kufar Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid, satu-satunya orang yang tidak pernah kalah dalam perang. Tetapi beliau ketika bertempur pada hari yang tersebut mengalahkan bangsa Rum, sampai mematahkan 9 bilah pedang beliau yang beliau bawa pedang khusus untuk bertempur. Sampai 9 pedang itu patah. Bayangkan ini 1:20. 1:20. Kalau 24 itu kali dibanding 400.000. Dan yang dihadapi itu militer terlatih. Militer terlatih. Bertameng baja, bersenjata lengkap. Tapi firman Allah Taala membuktikan kemenangan kaum muslimin. Tapi di sini ada satu syahid. Ada satu panglima besar Romawi yang bernama George. Kalau bahasa Arabnya Georgia. Ini adalah sepupunya Heraklius. Sepupunya Heraklius. Dijadikan sebagai panglima tertinggi melawan kaum muslimin. Saking terkenalnya Khalid bin Walid, dia penasaran ini perang tanding 1 lawan 1. Rupanya ketika perang tanding, sebelum perang dia tanya tentang Islam. Akhirnya setelah tanya tentang Islam, kenapa kamu memerangi kami dan seterusnya, kami menawarkan Islam dan seterusnya, ngobrol. Akhirnya pedang yang ini bertanding dengan Khalid bin Walid dijatuhkan dan dia mengatakan Ali bin Islam, ajarkan aku. Khalid bin Walid mengatakan katanya, diajarkan. Dia berbicara tentang Islam, langsung masuk Islam. Keluar tenda, berwudu, mandi, kemudian sholat 2 rakaat, berganti baju. Setelah itu menjadi pasukan infanteri Khalid bin Walid. Pasukan yang nggak bawa kuda, nggak bawa apa, cuma mengandalkan kaki dan pedang, melawan pasukan yang dia pimpin sendiri, 400.000. Panglima tertingginya masuk Islam, bangsa Rum, ya, mentalnya jatuh. Akhirnya beliau George ini
gugur di medan perang, langsung meninggal dunia. Belum berbuat dosa, baru bersyahadat, langsung ikut jihad, langsung gugur di medan jihad. Subhanallah. Kita enggak menyangka. Oleh karena itu, ikhwan fillah, jangan meremehkan siapapun. Kita enggak tahu, mungkin sekarang ada orang yang paling memusuhi Islam, tiba-tiba di akhir hidupnya dia menjadi orang yang paling beruntung memeluk Islam, bersyahadat, kemudian belum melakukan dosa, dia meninggal dunia. Subhanallah. Maka jangan sekali-kali meremehkan waktu. Oleh karena itu, pada khutbah Jumat kemarin kita ingatkan mengenai laknat. Tidak boleh kita melaknat seseorang yang masih hidup. Walaupun orang kafir, tidak boleh kita melaknat. Kecuali kalau orang tersebut sudah mati jelas-jelas di atas kekufurannya, atau sudah diterangkan di dalam Al-Quran itu terlaknat, seperti Firaun, Haman, Qarun, jelas Namrud, itu pun sudah mati. Yang ketika hidupnya sudah dicap sebagai kafir dan dilaknat oleh Allah. Itu pun ketika Nabi Muhammad berdoa, Allahumma la'an, ya Allah laknatlah fulan, itu kabullah. Allah ingatkan, laisa laka min al-amri syai', itu bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu. Jangan-jangan dia akan bertobat kemudian masuk Islam, atau dia tidak bertobat, Allah yang akan menghukumnya. Ya, sehingga kita orang yang Allah, ketika orang tersebut masih hidup, walaupun jelas-jelas memusuhi Islam, jangan kita katakan dasar laknatullah alaih, semoga laknat tertimpa atas semua, itu tidak boleh. Tidak boleh. Dasar kamu terlaknat, tidak boleh. Hatta kepada hewan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah lewat, kemudian mendengar seorang wanita yang mengendarai keledai, ya, keledainya itu begini, nggak lurus, sampai wanita itu jatuh. Kemudian wanita tadi mengatakan, "Annaki mal'una, dasar kamu hewan yang terlaknat." Maka Rasulullah melihat seperti itu, dia lepaskan dia, bagi nama mal'una, karena itu hewan yang terlaknat. Artinya apa? Engkau telah mengecap dia hewan yang terlaknat. Berarti kamu tidak boleh lagi menunggang hewan tersebut. Lepaskan hewan itu. Kalau hewan terlaknat, kenapa ditunggangi? Jangan ditunggangi, dilepaskan. Oleh karena itu, jangan kita sekali lagi jangan mengucapkan kalimat laknat kepada orang yang masih hidup. Walaupun orang kafir, walaupun orang yang sangat memusuhi Islam. Apalagi misalkan yang masih muslim. Apalagi mungkin misalnya pemerintah. Walaupun pemerintah boleh ya. Kalau kita ngikuti di di medsos, itu luar biasa ucapan-ucapan orang. Ini contoh. Dosa rezim terlaknat Allah. Lagi-lagi. Kita lagi mendoakan, kalau kita mengucapkan seperti itu, jadi kita mendoakan supaya kita dipimpin oleh orang yang terlaknat. Tahu dia yang seharusnya didoakan yang terbaik ya Allah, ya Allah, solehkanlah pemimpin kami. Kalau yang pimpinan soleh kan enak dia, jangan main. Demikian yang mana Allah, ya. Nanti pada pertemuan akan datang insyaallah taala, ya, kita masuk pada penafsiran siapa saja orang-orang yang beriman yang dilontarkan ke dalam parit yang membara apinya. Ada beberapa versi penafsiran karena memang dikatakan Mujaddid, kisah ini terjadi pada banyak orang, pada banyak kaum, sehingga tidak bisa ini yang kita tidak. Bahkan kejadian Ashabul Ukhdud ini banyak terjadi pada zaman-zaman terdahulu. Jadi raja-raja terdahulu ketika menghukum orang-orang yang beriman adalah dengan menggali parit, kemudian diisi kayu bakar, kemudian dibakar di situ, disiksa di situ. Sebagaimana Nabi Ibrahim pernah ya dilemparkan ke dalam api yang membara. Karena kebiasaan orang-orang terdahulu
yajibu binar illa khaliqun dari Muhammad dari Muslim Qur'an. Tidaklah boleh menyiksa dengan api kecuali pencipta api. Maka dari sini gak boleh menghukum orang dengan api. Termasuk api itu nyomot ya. Nyomot itu bahasanya apa? Bahasa Pemalangan kan? Nyomot juga. Nyomot bahasa Indonesianya? Ya tahu. Jadi besi yang panas ditempelkan ke kulit orang, ini nggak boleh. Namanya kai kalau ini. Atau pupuk rokok ditempelkan ke kulit, ini nggak boleh. Pokoknya yang bersifat panas-panas atau setrika tempelkan ke kulit, ini nggak boleh. Itu berarti menantang Allah. Tadi wahai ibu bunda di bawah lingkungan tidak boleh menyiksa dengan api kecuali penciptaan. Termasuk tidak boleh membakar hewan hidup-hidup. Tidak boleh. Ya, semut banyak bakar, semut banyak membakar. Boleh. Allah. Ini ya kalau dia menyatakan kehalalannya bahaya ya. Ini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau seseorang itu syirik dalam rububiyah itu lebih kufur dibandingkan syirik dari masalah uluhiyah. Bahaya. Ya boleh kita menyiksa hewan lebih hidup dibakar. Makanya yang jualan pecel lele kalau belum mati jangan digoreng dulu, ya. Sampai mati dulu baru digoreng. Enak sih kan? Bukan masalah enaknya nggak boleh. Masih hidup langsung digoreng. Katanya ada sensasinya begitu apa? Nggak boleh seperti itu ya. Apapun itu. Pokoknya yang bernyawa kalau masih hidup nggak boleh disiksa dengan api. Api secara langsung atau api secara tidak langsung. Dengan digoreng, dengan ditempelkan atau